Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikirannya sih apa bedanya bersih-bersih rumah yang biasa kita lakuin sama yang namanya deep cleaning profesional? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas semua rahasianya. Percaya deh, ini jauh lebih dari sekedar ngelap-ngelap debu biasa. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari apa itu deep cleaning sebenarnya, terus masuk ke 5 aturan emasnya. Setelah itu kita akan lihat gimana prakteknya di tiap ruangan, sentuhan akhirnya gimana, dan yang paling penting, mindset seorang profesional itu seperti apa. Yuk, langsung mulai aja. Oke, bagian pertama. Biar kita semua satu frekuensi nih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan deep cleaning? Apa yang bikin ini beda banget sama bersih-bersih harian kita? Nah, ini dia definisinya. Deep cleaning itu, ya sebuah proses pembersihan yang menyeluruh, detail, dan benar-benar mendalam. Tujuannya itu buat ngangkat kotoran yang udah lama nempel, kayak lemak, jamur, debu tebel, sampai kerak dan noda yang bandel banget. Jadi bukan cuma kotoran yang kelihatan di permukaan aja ya. Biar lebih kebayang, coba kita lihat perbandingannya. Kalau lap biasa, itu kan cuma di permukaan aja ya, buat ngilangin debu-debu baru. Cuma sekedar merapihkan. Tapi kalau deep cleaning, wah ini beda level. Ini menyeluruh dan detail. Targetnya kotoran lama, kerak, dan noda. Ini benar-benar protokol profesional, bukan cuma pekerjaan harian biasa. Sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Fondasi dari setiap pembersihan profesional. Ada 5 aturan emas yang hukumnya wajib dan nggak bisa diganggu-gugat. Ini yang bikin hasilnya beda. Ini dia aturannya. Pertama, selalu dari atas ke bawah. Logis kan? Biar debu dari langit-langit nggak jatuh ke lantai yang udah kita bersihin. Kedua, dari dalam keluar. Beresin dulu bagian dalam, baru keluar. Ketiga, kering dulu, baru basah. Ini penting banget biar debu nggak malah jadi lumpur. Keempat, satu alat buat satu fungsi. Ini buat menghindari kontaminasi silang. Dan terakhir yang kelima, rapi, pelan, dan teliti. Kualitas itu nomor 1, bukan kecepatan. Simple tapi krusial banget. Tentunya, buat ngelakuin semua itu kita butuh senjata yang tepat. Profesional itu nggak datang dengan tangan kosong. Kita ngomongin soal perlengkapan pribadi kayak seragam dan sarung tangan, terus ada kain microfiber, macam-macam sikat dan spons, sampai bahan kimia khusus kayak degreaser, pembersih toilet, dan pembersih kaca. Jangan lupa alat beratnya, vakum dan set pel, lengkap. Nah, teori udah cukup, sekarang gimana prakteknya? Yuk kita jalan-jalan keliling rumah, ruangan per ruangan, buat lihat gimana protokol tadi diterapin di dunia nyata. Kita mulai dari ruang tamu atau ruang keluarga. Di sini fokus utamanya itu debu. Plafon, sudut-sudut dinding, celah-celah rak, sampai belakang TV, semua harus bersih. Tapi ada aturannya. Jangan pakai air berlebihan, jangan pindahin barang berharga sendirian, dan yang paling penting, jangan sampai peralatan elektronik kena basah. Kering aja buat saklar dan stop kontak. Lanjut ke kamar tidur. Nah, di sini privasi adalah raja. Aturannya ketat banget. Kita bersihin kepala tempat tidur, kolongnya, bagian luar dan atas lemari. Tapi yang nggak boleh dilakuin itu, jangan pernah buka lemari atau laci. Jangan sentuh barang-barang pribadi. Ini soal menjaga kepercayaan klien. Jadi area personal itu haram hukumnya disentuh. Oke, sekarang kita masuk ke medan pertempuran utama. Dapur. Ya, dapur ini dianggap ruangan paling penting dan paling menantang dalam deep cleaning. Disinilah pertarungan melawan lemak dan kotoran bandel benar-benar terjadi. Di dapur, langkahnya jelas. Bersihin debu di atas kabinet, terus pakai degreaser buat area kompor dan dinding sekitarnya. Itu wajib. Gosok countertop dan wastafel sampai keraknya hilang. Terus lap bagian luar kabinet dari atas ke bawah. Nah, yang perlu diingat, jangan buka-buka kabinet, jangan campur-campur bahan kimia, dan jangan pakai sikat kasar di kabinet. Bisa rusak nanti. Detail kecil gini yang penting. Pindah ke kamar mandi dan toilet. Di sini prioritas utamanya adalah sanitasi. Semprot semua permukaan, kloset, lantai, dinding dengan pembersih. Gosok kloset luar dalam, sikat nat-nat lantai yang sering berjamur itu, terus bersihin wastafel, cermin, dan rak. Aturan paling sakral di sini jangan pernah pakai kain bekas dapur di kamar mandi. Itu buat mencegah kuman pindah. Dan pastikan lantainya nggak licin setelah selesai. Eits, jangan kira udah selesai. Setelah semua ruangan beres, kita masuk ke babak final. Ini adalah sentuhan akhir yang bikin semuanya jadi sempurna dan mengikat seluruh hasil kerja kita. Dan sentuhan akhir itu adalah lantai. Lantai yang bersih kinclong itu ibarat tanda tangan seorang profesional. Prosesnya ada 3 langkah. Pertama, vakum seluruh area, termasuk sudut-sudutnya. Kedua, pel pakai air bersih dan airnya harus diganti kalau udah kotor ya.
Ketiga, dan ini penting, pastikan lantainya benar-benar kering, nggak ada jejak kaki atau goresan, nggak ada kompromi soal lantai. Sebelum benar-benar cabut, ada final checklist. Wajib hukumnya. Kita periksa lagi semua ruangan, mastiin nggak ada noda yang kelewat. Cek juga nggak ada sampah atau alat kebersihan yang ketinggalan. Setelah semua beres dan peralatan dirapikan, baru kita lapor ke klien atau ketua tim. Ini jaminan kualitas kita. Nah, kita sampai di bagian yang nggak kalah penting, bahkan mungkin paling penting, yaitu soal mindset atau pola pikir. Karena jadi profesional itu bukan cuma soal teknik, tapi soal mentalitas. Jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang haram dilakukan? Simple, jadilah orang yang sabar dan teliti. Ikuti urutan kerja yang udah ada. Kalau ragu, jangan malu bertanya. Dan yang terpenting, jaga kepercayaan klien. Sebaliknya, jangan pernah malas, jangan main HP pas kerja, jangan buru-buru atau kerja asal-asalan. Ini semua soal sikap. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna dengan perfect. Deep cleaning itu soal detail, bukan kecepatan. Intinya ya ini, fokusnya bukan seberapa cepat selesai, tapi seberapa detail dan bersih hasilnya. Kualitas akan selalu menang dari kuantitas atau kecepatan. Jadi, setelah kita bahas semua ini, saya mau tanya ke Anda. Apa arti deep clean buat Anda sekarang? Mudah-mudahan sekarang jadi lebih jelas ya. Baik Anda mau sewa jasa profesional atau mau coba sendiri di rumah, inilah standar yang sebenarnya. Ini bukan lagi soal bersih-bersih, tapi soal mengembalikan jiwa dan kesegaran ke dalam sebuah rumah.